Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Khairum Widayat dengan NPM A1A019103, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Baiklah, kita akan memperdalam lagi mengenai pendekatan pembelajaran bahasa itu seperti apa. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis pendekatan pembelajaran bahasa, di mana terdapat 6 jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yang kedua pendekatan konstekstual, yang ketiga pendekatan teks, dan yang keempat pendekatan saintifik, yang kelima pendekatan integratif, dan yang terakhir yaitu pendekatan whole language. Langsung saja ke pendekatan yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, di mana pendekatan komunikatif ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Ciri-ciri utama pendekatan pembelajaran komunikatif ada 2 kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu komunikasi fungsional, di mana terdiri atas 4, yakni mengolah informasi, berbagi dan mengolah informasi, berbagi informasi dengan kerjasama terbatas, dan yang terakhir yaitu berbagi informasi dengan kerjasama tak terbatas. Dan yang kedua yaitu kegiatan yang sifatnya interaksi sosial, di mana di dalam ini terdiri dari 6 hal, yakni improvisasi, lakon-lakon pendek yang lucu, aneka simulasi atau bermain peran, dialog dan bermain perang, sidang-sidang konferensi dan diskusi, serta berdebat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual ini merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjang. Penerapan pendekatan kontekstual di kelas. Adapun langkah-langkah penerapannya. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan bertanya atau komponen konstruktivisme. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetensi yang diinginkan atau komponen inquiry. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya atau komponen bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar, kerja kelompok atau komponen masyarakat belajar. Yang kelima yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran atau komponen pemodelan. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan agar peserta didik merasa bahwa hari ini mereka belajar sesuatu atau komponen refleksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara atau komponen asesmen autentik. Untuk selanjutnya atau yang ketiga yaitu pendekatan teks. Pendekatan teks
merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa dan tata bahasa. Pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan oleh Hussman 2014 pada halaman 34. Adapun langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama mengamati atau observasi, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar, dan yang kelima menarik kesimpulan, dan yang keenam mengomunikasikan. Tahapan mengamati, kegiatan ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dan mudah untuk pelaksanaannya. Untuk yang langkah kedua yaitu langkah menanya. Dalam kegiatan menanya ini, guru memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa saja yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dipelajari. Untuk yang langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Dalam langkah selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar. Dalam kegiatan pembelajaran ini disampaikan dalam Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Langkah yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan antara informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satuan kelompok atau secara individual membuat suatu kesimpulan. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menulis atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu. Dalam satu pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia dalam kurikulum bahasa Indonesia adalah pendekatan integratif. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan integratif dalam buku Bapak Zuksidi pada tahun 1997, yaitu yang pertama berpusat pada siswa, dan yang kedua memberikan pengalaman langsung pada anak, yang ketiga pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran, yang kelima bersifat luas, dan yang keenam hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan Woollingwitz, di mana pendekatan ini adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah.
Woollywood adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Di dalam pendekatan Woollywood ini terdapat 7 ciri yang menandakan bahwa itu kelas Woollywood. Yang pertama, kelas yang menerapkan Woollywood penuh dengan barang cetakan atau dinding, pintu, dan furniture. Yang kedua yaitu siswa belajar melalui model atau contoh. Di sini, guru berperan sebagai model, guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas berbahasa yang ideal. Yang ketiga yaitu siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran bermakna. Selanjutnya, siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. Dan yang terakhir yaitu siswa mendapat balikan atau feedback positif baik dari guru maupun temannya. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat berguna untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.